لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari tafsir Juz Amma di Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ayat yang ke-42 dan seterusnya dari surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan 'aw duhaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang as-sa'ah, hari kiamat. Ayyana mursaha, kapankah terjadinya hari kiamat itu? Qala al-Imam Al-Utsaimin, yas'alunaka, kalimat mereka bertanya kepadamu, yakni yas'alukan nasu kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, yaitu mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, yaitu manusia bertanya kepada dirimu tentang hari kiamat, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, bertanya kepadamu manusia tentang hari kiamat. Kul innama ilmuha indallah, hanyalah sesungguhnya pengetahuan tentang terjadinya kiamat di sisi Allah. Ai mata wuqu'uha, kapan terjadinya kiamat itu? Ketika Allah mengatakan ayyana mursaha, yakni kapankah terjadinya kiamat itu? Ketika manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kiamat, maka pertanyaan manusia tentang kiamat itu dibagi menjadi dua. Wa su'alun nasi anis sa'ati yunqasamu ila qismain. Adapun yang pertama, soal sebuah pertanyaan yang dilakukan oleh manusia, istib'ad wa inkaru wa hadza kufrun, bertanya yang sifatnya untuk mengingkari, tidak percaya dengan datangnya kiamat. Ya, ini pertanyaan yang mengejek. Kapan terjadinya kiamat? Dia dalam rangka untuk mengejek, dia tidak percaya, dia mengingkari. Pertanyaan seperti ini hukumnya kufur. Karena beriman kepada hari kiamat bagian daripada arkanul iman. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina su'ila akhbirni 'anil iman. Qala alaihi salatu wassalam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka mengingkari tentang datangnya kiamat tidak ragu lagi tentang kekafirannya. Pertanyaan yang seperti ini, kama sa'alal musyrikuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah,
Seperti pertanyaan orang-orang musyrik di zaman Nabi kepada Nabi tentang hari kiamat ini. Mereka bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, dan yang menakjubkan, mereka menantang untuk cepat dijadikannya, untuk cepat dibangkitkannya hari kiamat itu. Wastajaluha, mereka minta cepat-cepat dibangkitkan kalau memang kiamat itu benar. Ini kita bisa mengambil faedah bahwa demikianlah orang-orang kufar. Mereka menganggap sesuatu itu benar kalau terlihat oleh mata mereka. Padahal tidak setiap kebenaran itu harus ditampakkan oleh Allah kepada mereka dan dilihat oleh mata mereka. Tidak harus demikian. Terkadang kebenaran itu dicukupkan dengan iman dahulu di dunia, lalu kemudian nanti Allah akan tampakkan di yaumil qiyamah tentang kebenarannya. Surga dan neraka misalnya, tidak semua perkara yang kita tidak pernah melihatnya tentang surga dan neraka, tidak semua manusia bisa melihatnya dengan mata kepala kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan Nabi dan Rasul. Dan ada juga sebagian manusia yang dikehendaki oleh Allah terlebih dahulu dia merasakan kehadiran surga. Seperti sahabat Anas ibn Nadhar, ketika ia berkata kepada Mu'ad, sesungguhnya aku telah mencium aroma surga. Dia mengatakan sesungguhnya aku telah mencium aroma surga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya mereka menjumpai bau surga itu dengan hakikinya. Betul-betul mencium aroma surga yang bisa tercium dari jarak yang sangat jauh itu. Dengan takdir Allah kemudian Anas bin Nadhar pergi ke medan perang dan dia pun terbunuh di medan perang itu. Dan orang-orang yang mati di medan perang di zaman Nabi SAW dari kalangan para sahabat, ya mereka dijamin surga. Akan tetapi orang-orang kufar, mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya bisa dikatakan benar kalau dapat ditangkap oleh hisiyah, panca indera mereka. Adapun orang beriman tidak. Maka mereka bertanya tentang hari kiamat seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat yang ke-18, yastajilu bihalladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat mereka minta supaya hari itu cepat dibangkitkan. Walladzina amanu musfiqun, sedangkan orang-orang yang beriman mereka selalu merasa takut minha, terhadap hari kiamat itu. Wa ya'lamuna annahal haqq, dan mereka tahu bahwa hari kiamat itu benar dan pasti akan terjadi. Wasu'al yang kedua, wasu'alu anis-saati yas'alu mata sa'ah liyasta'id. Bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat itu dalam rangka mempersiapkan diri. Kalau kelak dibangkitkan kiamat, apa yang telah ia siapkan dengannya? Maka pertanyaan yang seperti ini wahadalah ba'sadi, enggak apa-apa. Seperti seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, kapan terjadinya kiamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahu, tapi jawaban Nabi, mada a'datta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Faedah, kata Imam Al-Utsaimin, seorang mufti, seorang dai, seorang guru, seorang yang ditanya tentang sesuatu, terkadang dia tidak perlu menjawab seperti yang ditanyakan dengannya. Makanya ketika seseorang itu ditanya, ketika Nabi ditanya kapan kiamat terjadi, Nabi tidak mengatakan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tidak. Karena memang Nabi tidak tahu kapan datangnya kiamat. Bukankah dalam hadis Jibril Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anis sa'ah. Qala alaihi salatu wasalam, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Beritakan kepadaku tentang kapan datangnya kiamat. Maka beliau mengatakan,
orang yang ditanya ini tidak lebih tahu dibandingkan dengan orang yang bertanya. Maksudnya, kata para ulama, yang bertanya saja tidak tahu. Yang bertanya yaitu malaikat, ia tidak tahu, apalagi yang ditanya. Dia adalah manusia, tentu lebih tidak tahu lagi. Jadi terkadang Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang berkaitan dengan hal itu secara tegas. Terkadang Nabi memalingkan dengan pertanyaan kebalikannya. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Mada adatana, kata Nabi, kapan? Apa yang sudah kamu siapkan memangnya untuk menghadapi hari kiamat itu? Qol. Yang dikatakan oleh lelaki ini, persiapan yang dilakukan oleh dia hanya satu perkara, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, kata beliau. Aku hanya menyiapkan diri, persiapan itu hanya mencintai Allah, hubbullah wa rasul, mencintai Allah dan Rasulnya. Qal, Nabi seketika itu pun menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang ia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan dalam riwayat ini, aku tidak melihat hari di mana manusia dari kalangan sahabat Nabi lebih berseri-seri wajahnya dibandingkan hari ini. Setelah mendengar Nabi berkata, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang ia cintai. Mengapa? Karena Anas tahu seluruh para sahabat mencintai Allah dan Rasulnya. Seluruh para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Cukup hadis ini sebagai bukti keutamaan para sahabat. Yang tidak ada kebencian sedikit pun dalam diri para sahabat terhadap Nabi SAW. Yang tidak pernah menolak apapun yang datang dari Nabi SAW sebagai tanda kecintaannya kepada Nabi. Dan itu insya Allah sebagai bukti bahwa kelak mereka para sahabat akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita sebagaimana para sahabat berkumpul dengan Nabi SAW. Allahumma amin. Nah, pertanyaan yang seperti ini boleh. Fannasu yas'aluna Nabi alaihi salatu wasalam walakinna takhtalifu niyatihim fi hadzal soal. Banyak manusia yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat ini, dan mereka berbeda-beda niat mereka atas pertanyaannya kepada Nabi SAW. Wa mahman kanat niyatum wa mahman kanat as'ilatuhum fa ilmu sa'ati indallahi. Apapun itu niat seseorang yang bertanya, apakah dia mau bertanya untuk menjauh, untuk mengingkari, atau untuk mengecilkan, atau untuk meremehkan, atau dia bertanya untuk mempersiapkan dirinya dengan hari kiamat, yang jelas ilmu tentang hari kiamat nggak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Tentang kapan terjadinya kiamat tidak diketahui oleh manusia satupun. Nabi hanya mengetahui harinya saja, tapi tidak mengetahui apa? Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Nabi hanya mengetahui harinya saja. Ketika dalam riwayat Imam Tirmidzi Nabi menyebutkan tentang keutamaan hari apa? Jumat. Tidak ada satu hari di mana matahari terbit lebih utama hari tersebut dari hari yang lainnya kecuali hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Pada hari Jumat Adam diterima taubatnya. Pada hari Jumat Adam diwafatkan. Lalu kata Nabi, pada hari Jumat dibangkitkan hari kiamat. Jadi Nabi hanya menyebutkan tentang harinya saja, terjadinya pada hari Jumat. Tentang tanggal pastinya kapan, ilmunya hanya di sisi Allah Taala. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan kepada nabinya, fima anta, siapakah engkau hai Muhammad, min dzikriha, fima anta min dzikraha. Siapakah engkau wahai Muhammad ketika engkau itu mau berusaha mau menyebutkannya? Siapa engkau? Fima anta ya Muhammad. Maksudnya kamu tidak mungkin tahu menyebutkan kapan terjadinya kiamat itu, karena kamu bukan siapa-siapa. Engkau manusia. Yani annahu la yumkinu
Enggak mungkin bagimu wahai Muhammad untuk menyebutkan kepada mereka kapan kiamat itu. Ilmunya hanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana di ayat yang lainnya surah Al-Ahzab Allah mengatakan qul innama ilmuha indallah. Katakanlah hai Muhammad, pengetahuan tentang kiamat itu ilmunya hanya di sisi Allah. Lalu Syekh Al-Utsaimin pun menyebutkan dalil waqad sa'ala Jibril alaihi salam, sama seperti yang tadi saya sebutkan ya. Malaikat Jibril pun pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'lamul malaikah, padahal Jibril alaihissalam malaikat yang paling tahu di antara para malaikat yang lainnya biwahyillahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan wahyu yang datang dari Allah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lamul bashar bidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang lebih tahu ilmu tentang masalah ini. Nah, ikhwati rahimanillah, tapi dia berkata kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alam min asli, yakni anta idza kanat khafiyah 'alaika fa ana khafi 'alaik. Mal mas'ulu anha bi'alam min asli itu maksudnya adalah kamu hai Jibril, kalau masalah hari kiamat itu saja engkau tidak mengetahuinya, tentu bagi diriku lebih lagi daripada itu, aku tidak mengetahuinya. Kalau engkau saja tidak paham, kalau seandainya itu disamarkan untukmu, maka demikian pun bagiku. Wa idza kana alamul malaikati wa alamul bashari biwahyillahi la ya lamani mata sa'ah fama baluka biman dunihima. Kalau malaikat yang paling tahu tentang wahyu, manusia yang paling paham tentang agama dan wahyunya Allah ini enggak tahu, lalu bagaimana keadaan orang-orang yang selain daripada keduanya? Lalu beliau mengatakan, sebab itu kita mengetahui sebagian orang mengatakan kiamat terjadi pada tanggal sekian, tahun sekian. Kata beliau, kulluhu kadzdzab. Semuanya ini apa? Pembohong. Semuanya itu pendusta. Enggak benar. Benar-benar kita tahu mereka itu pembohong. Innama anta mundiru may yakhsha. Nabi saja dikatakan oleh Allah, sesungguhnya engkau hai Muhammad hanya seorang yang memberikan peringatan bagi orang yang merasa takut dengan hari kiamat. Yakni laisa indaka ilmun minha walakinnaka mundir. Kamu enggak tahu pengetahuan kapan datangnya, kamu hanya sekedar pemberi peringatan tentang akan terjadinya kiamat. May yakhsha, kepada orang-orang yang merasa takut tentang bangkitnya hari kiamat. Ayyakhafaha wa humul mu'minun. Mereka takut kepada bangkitnya hari kiamat dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Amma man ankaraha, adapun orang-orang yang mengingkarinya, mendustakannya, fa innal indara la yanfa'u fihi. Peringatan yang datang kepada mereka enggak ada manfaatnya. Orang enggak. Makanya ucapan Allah yang menyebutkan innama anta mundiru may yakhshaha, ini adalah sebuah peringatan yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya untuk orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, peringatan disampaikan kepada mereka enggak ada manfaatnya. Wa ma tughniyal ayat wan nudur an qaumin la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 1, enggak ada manfaatnya ayat-ayat ditunjukkan dan dibacakan, peringatan-peringatan disampaikan kepada suatu kaum yang memang mereka tidak beriman. Kepada suatu kaum yang mereka tidak beriman. Nah, makanya ikhwati rahimanillah, orang Quraisy yang kafir ketika diingatkan tentang hari kiamat, justru mereka menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan datangnya kiamat, menantang, kalau memang benar kiamat ada, cepat tunjukkan kepada kami. Yas'alunaka anisati ayyana mursaha. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan la tas'al mata tamut wala aina tamut, lian hadha amrun la yuhtaju ila su'al. Jangan kamu bertanya kapan sih datangnya mati, di mana engkau akan mati, karena pertanyaan ini, karena perkara seperti ini bukan satu perkara. Mati itu maksudnya
Nggak perlu ditanyakan yang seperti itu. Nggak perlu kita bertanya tentang kapan mati dan di mana mati. Mengapa begitu ya Khawila? Karena mati itu pasti. Nggak perlu lagi ditanya kapan saya mati, di mana saya akan mati. Dikarenakan kematian itu pasti akan menjumpai seseorang. Dimanapun dia dan kapanpun dia, dalam kondisi apapun dirinya. Kalau manusia itu di dunia, ya pasti dia akan berjumpa dengan kematian. Yang harus kita lakukan adalah bertanya, apa yang sudah disiapkan untuk jiwa? Apa yang sudah disiapkan jiwa untuk menghadapi kematian? Kalau manusia itu hidup di dunia, ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa 'asiyatan aw duha, kalau nanti suatu saat ditampakkan kepada dirinya mati, atau yang lebih daripada itu ditampakkan kepada dirinya itu hari kiamat. Kalau manusia nanti sudah melihat ketika kiamat itu dibangkitkan, ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa 'asiyatan aw duhaha, baru kemudian dia merasa seolah-olah hidupnya di dunia itu tidak lain kecuali hanya asiyah. Asiyah itu waktu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya. Duhaha itu artinya waktu mulai dari terbitnya matahari sampai dengan apa namanya, ikhwan? Sebagian ulama mengatakan tenggelamnya, sebagian ulama mengatakan sampai matahari tepat di atas apa? Kepala. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah makna duhaha di sini mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Berarti illa asiyatan aw duhaha itu maksudnya seolah-olah dia tidak hidup di dunia cuma sehari semalam aja. Manusia itu kalau sudah ditampakkan kepada dirinya itu kematian, baru dia merasa bahwa yang sekian banyak umur yang dia lewat itu tidak dia rasakan kecuali cuma sehari semalam saja. Dia merasa menyesal. Maka bertanya-tanya tentang kapan datangnya kiamat, tapi untuk mengingkarinya sia-sia. Kapan dia mati, di mana dia mati, dia mau bertanya ini tidak mungkin dia bisa menjawabnya, dan tidak ada manusia bisa menjawabnya. Yang bermanfaat bagi dirinya yang disiapkan jika suatu saat kematian datang kepadanya. Karena memang mati itu datangnya dengan cara apa? Tiba-tiba ya khafillah rahimahullah. Kata beliau, walakinna su'al alladhi yajibu an yarudda 'ala an-nafsi wa yajibu an yakuna ladayka jawabun 'alaihi wa 'ala ayyi hal tamut. Pertanyaan yang harus disodorkan kepada setiap jiwa. Pertanyaan yang harus ditunjukkan kepada setiap jiwa. Sesuatu yang pasti ada di hadapannya dan dia harus menjawabnya. Pertanyaan yang apa yang sudah atau bagaimana nanti dia itu kondisinya ketika dia itu ditemui dengan kematian. Jangan bertanya tentang kapan mati dan di mana mati, tetapi bertanyalah bagaimana nanti kematian akan menjumpai dirinya. Sesungguhnya ikhwafillah rahimani warahmatullah, orang yang nanti berjumpa dengan kematian, kaya tidak lagi bermanfaat baginya. Di mana kaya dan miskin tidak dipandang karena kematian akan menjumpainya. Kuat maupun lemah karena kematian akan menjumpainya. Tubuh yang sehat maupun yang sakit kematian akan menjumpainya. Dan mati itu menjumpai seseorang bal ala ayha litamutu fil amali. Dalam kondisi dia sedang berbuat apa saja, mati itu akan berkata kepadanya, akan menjumpai dirinya. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, akhi fillah, orang yang kaya ketika dijumpai mati, ya nggak akan manfaat pula kematiannya. Istrinya tidak bisa menolongnya, anak-anak yang dibanggakannya juga tidak akan bisa menolong dirinya. Oleh karena itu, ikhwati, lebih utama bagi kita mempersiapkan diri. Kapan kematian itu akan berjumpa dengan kita, apa yang sudah kita siapkan dengannya. Nah, ikhwati, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bila hari kiamat nanti telah dibangkitkan lalu mereka melihatnya, orang-orang kafir itu kemudian merasa seolah-olah hidupnya di dunia tidak ada kecuali hanya asiyah aw duhaha, hanya sehari semalam saja. Itu juga sudah kita rasakan. Lihat ini ikhwan, di akhir zaman ini Masya Allah, di akhir zaman yang kita jumpai ini, hari itu terasa cepat sekali. Tidak terasa sudah terang, tidak lama kemudian akan zuhur, setelah itu asar, tidak lama kemudian menjelang maghrib. Dan kemarin itu ya, saya sangat kaget sekali. Baru selesai asar, pergi menuju Ma'had Putri, ngajar di sana sebentar, ternyata tidak lama suara adzan. Saya mengira itu belum maghrib.
ternyata qadarullah sudah adzan. Betapa cepat jarak antara asar dengan maghrib itu. Dan itu sudah tanda-tanda datangnya apa? Kiamat. Tanda-tanda datangnya kiamat. Tidur pun begitu ya alhamdulillah. Pulang dari mengajar jam 9 sampai rumah setengah 10, istirahat sejenak. Tahu-tahu sudah jam 4 pagi. Tidak terasa sama sekali. Kita berangkat ke sini, selesai sholat subuh lihat cahaya sudah terang. Kita pun tadi salam ke kanan dan ke kiri sudah terlihat cahaya di sana. Nah ini khafila rahimanillah. Ternyata memang hidup di dunia itu begitu. Nggak ada yang lama hidup di dunia itu. Kalau manusia berpanjang angan-angan tentang kehidupan dunia, kalau saya punya ini, kalau saya punya mobil, kalau saya punya rumah, kalau saya punya demikian, itu semua nanti ketika kematian menjumpai dirinya, dia akan merasakan bahwa yang dia lakukan itu semua apa? Sia-sia. Ya kalau kita memiliki kekayaan dunia digunakan untuk berjuang di jalan Allah itu berbeda. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Tapi kalau manusia bersangatan dalam mencari dunia, maka Allah mengingatkan pada ayat-ayat yang sebelumnya wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu mereka selalu mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhiratnya. Maka nanti tempat kembali yang pantas baginya adalah neraka jahim. Nah, ini kaum muslimin, saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ayat ini pelajaran bagi kita. Jangan bertanya kapan kita mati, di mana kita mati, tapi tanyakan amal apa yang sudah kita siapkan untuk berjumpa dengan kematian. Yang belum bisa baca Quran, cepat siapkan diri membaca Quran. Yang belum bisa berbahasa Arab, belajar sedikit-sedikit bahasa Arab. Bukan katanya jawab di dalam kubur itu berbahasa Arab? Bukankah ahli surga itu berbahasa Arab? Bukankah Nabi dan para sahabat juga berbahasa Arab? Apakah kita nanti bertemu dengan Nabi mau berbahasa Jawa? Kan enggak. Kita bertemu dengan, kalau seandainya ditakdirkan Allah dan ini kita harap kita bertemu dengan para sahabat Nabi, apa kita berbahasa dengan bahasa ajam? Kan tidak. Ya belajar bahasa Arab. Walaupun kalau kita tidak memiliki kesanggupan di dunia, tapi kita sudah berusaha. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi usaha dulu. Yang selama ini kurang bangun malamnya, ayo bangun. Bangun malam hari, sholat minimal 3 rakaat. Ya. 2 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat misalnya, atau 3 rakaat langsung. Yang kurang sedekahnya, ayo mulai sedekah. Gaji kita keluarkan sebagiannya di jalan Allah, baik yang nilainya sunnah maupun yang wajib. Kalau selama ini mulut jarang digunakan untuk mendakwahi manusia, ayo mulai bergerak. Melihat orang berbuat kemaksiatan, cegah kemaksiatannya, ajak kepada yang ma'ruf. Kan banyak sebenarnya lahan-lahan kebaikan. Subulus salam itu banyak toh. Jalan-jalan keselamatan itu banyak, cuman kita saja yang tidak memperhatikan ya Allah. Karena asyik dengan kehidupan kita ini, dunia ini. Kan banyak kebaikan. Anda bisa berbuat kebaikan dengan membeli buku kecil dibagikan kepada orang lain. Ada orang yang tidak memakai jilbab, ditanya muslimah kah dia? Muslimah, besoknya dibelikan apa? Jilbab dihadiahkan. Banyak jalan. Oke? Maka ikhwati rahimanillah, persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan hari di mana manusia yauma la yanfa'u malu wala banun. Harta benda dan anak lelaki mereka tidak lagi bermanfaat untuk mereka. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih dari dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini akhir daripada tafsir surah An-Nazi'at, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada tafsir surah Abasa. Sudah hafal Bapak surah An-Nazi'at? Sudah hafal belum? Insyaallah sebagian sudah. Sebagian belum, jangan berputus asa. Semangat. Kita ingat itu tadi ayat yang terakhir dari surah An-Nazi'at. Yang Allah mengatakan bagaimana? Ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu illa asiyatan aw dhuha. Ingat itu ya Allah. Kalau ini diingat, diresapi, antum akan semangat menghafal Quran. Tapi kalau setelah antum belajar tafsir hari ini terus sudah Ustaz, hari ini, besok wah ya sudah. Enggak hafal-hafal. Ingat-ingat ayat ini. Ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu illa asiyatan aw dhuha. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah. Tafsir terakhir ini ada
6 masa, ada 3 masa lalu, masa mendatang, dan masa kini. Pertanyaan saya adalah bagaimana Islam memandang masa lalu, karena kita ingin menasihati seseorang yang selalu mengubah, kenapa dulu ya saya nggak melakukan ini, itu dan sebagainya. Selalu berulang-ulang. Bagaimana? Jadi mohon ini ya, arahannya untuk menasihati orang-orang yang selalu merujuk ke masa lalu yang dia telah nggak sempat melakukan. Baik. Pertama, ikhwati rahimani wa Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan masa itu mengandung hikmah yang besar. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama ana dahr, sesungguhnya aku adalah zat yang menguasai masa. Uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balikkan siang dan malam. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pernah melakukan salah. Tentu kesalahan itu di masa lalu, tidak ada kesalahan di masa yang akan datang. Nabi mengatakan dengan nasihat yang indah, wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan di masa lalunya at-tawwabun, yang bertobat. Maka kalau kita menjumpai seseorang berkata, kenapa ya masa lalu saya begini dan begitu, maka kita katakan, ucapan penyesalan seperti ini hanya membuang masa. Nasihatkan kepadanya firman Allah tabaraka wa taala, ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah lafaz yang keluar dari mulut seseorang melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi. Untuk apa mulut dibuang-buang masanya dengan berkata, kenapa masalahnya begini, kenapa saya begitu, kok saya kurang. Ini kan membuang masa, membuang waktu. Dan itu termasuk talbisnya syaitan. Mengapa tidak dia menggunakan lisannya dengan berkata, ketika dia ingat masa lalunya, mulutnya berkata, astaghfirullah, Allahumma inni kuntu minadh dhalimin, Allahumma firli dunubi, dan seterusnya. Dan doa-doa yang bisa mengandung manfaat bagi dirinya. Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, hafizillah rahimakumullah, di antara hikmah diciptakannya masa lalu itu agar manusia bersemangat di masa yang akan datang. Makanya Nabi mengatakan, fa'at bis sayyiatil hasanat tamhuha, ganti masa lalumu yang buruk itu dengan amal kebaikan, mudah-mudahan kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Maka di antara hikmah manusia diciptakan di masa lalu, dia berbuat dosa supaya dia semakin bisa berbuat kebaikan di masa mendatangnya. Yang berlalu ya sudah, ganti dengan apa? Yang baik. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan itu akan menghapuskan masa lalunya. Bukankah diingatkan dengan seorang yang membunuh 100 nyawa itu baik baginya? Masa lalunya dia membunuh 100 nyawa. Tapi seorang ulama berfatwa kepadanya agar dia bertobat dengan meninggalkan negerinya. Dia bersungguh-sungguh. Teringat dengan dosa-dosa masa lalunya membuat dia bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan. Maka Allah masukkan surga ketika dia meninggal dunia. Nah, yang ketiga, ikhwati rahimakumullah, kepada orang yang selalu mengatakan penyesalan, mengatakan penyesalan seperti dia berkata, kenapa saya nggak begini, kenapa saya nggak begitu. Maka orang yang seperti ini terlalu menyesali dirinya sendiri, dan itu nggak membawa kepada kebaikan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata kepada para sahabat, ikhris ala ma yanfa'uka, semangat, beramal atas sesuatu yang bisa mendatangkan untukmu apa? Manfaat. Menyesali diri itu manfaat nggak? Ya enggak. Yang bermanfaat itulah mengerjakan, menyesali diri di dalam hati dari apa yang telah dia lakukan, tidak boleh menghalanginya untuk berbuat apa? Kebaikan. Karena banyak orang yang menyesali diri di masa lalunya itu, kemudian dia justru jelek amalnya. Sudah terlalu jelek saya, sudah terlanjur apa namanya? Udah terlanjur kehujanan gitu kan ya. Udah terlanjur basah kata mereka. Udahlah, kalau memang surga-surga, neraka-neraka, nggak bisa begitu. Jadi mengingat-ingat yang seperti itu kadang-kadang tidak manfaat. Kecuali setelah itu dia melihat ternyata yang kuamalkan belum ada apa-apanya, lalu menambah semangatnya. Itu lebih baik. Semangat, kerjakan apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirimu. Ya kawan ya. Nah, itu diantara hal yang mungkin bisa disampaikan kepada orang-orang yang selalu menyesali masa lalunya itu dengan lisannya. Tapi menyesali masa lalu dengan hatinya harus, Pak. Harus. Umar bin Khattab kan begitu. Setiap ada ayat yang dibaca atau beliau membaca, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, menjadi-jadi tangisannya Umar. Teringat tentang bagaimana kaum Quraisy
jahiliyah yang menanam apa? Anak wanitanya hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Maka dia teringat dengan dosa-dosanya. Nah, yang seperti ini wajar lalu menambah semangat untuk apa? Ibadah. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.